Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatunisa. Saya dari kelas 3B Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Kus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Strategi Mencapai Puncak Kesuksesan. Karena setiap individu ingin dirinya sukses, maka perlu kita diskusikan materi ini. Dan setiap individu itu mempunyai pengertian yang beda. Ada yang memahami sukses itu ketika mempunyai kekayaan yang banyak. Ada juga orang yang menganggap orang yang sukses itu ketika orang itu punya jabatan yang tinggi atau popularitas yang tinggi, ilmu yang luas, dan juga tercapainya cinta. Ada juga faktor-faktor kegagalan. Di sini ada 10 faktor. Yang pertama itu faktor penghambat atau keyakinan yang salah. Misalnya, kita itu punya keinginan menjadi orang kaya. Ketika masih sederhana, kita itu jujur. Tapi setelah kita menjadi orang kaya, maka kita menyalahgunakannya. Keyakinan yang salah ini adalah penghambat kesuksesan. Yang kedua itu tujuannya itu tidak jelas. Dia itu tidak tahu ingin sukses di bidang apa, sehingga dia itu tidak terarah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, menganggap tujuannya itu mustahil. Dia itu menganggap tidak mungkin apa yang dia cita-citakan. Yang keempat itu tidak merasa harus. Jadi dia itu punya cita-cita, tapi dia itu santai-santai saja. Tidak menjadikan cita-cita itu sebagai keseharusan. Yang kelima itu tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Dia itu tidak punya teman yang tahu tentang strategi sehingga berhasil. Kemudian yang keenam, meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Bisa dikatakan dia itu mempunyai kemandirian. Ketika dia salah, dia itu tidak mencari kesalahannya dia. Kemudian selanjutnya itu menuju mudah menyerah. Yang kedelapan, tidak mengelola hidup seperti bisnis yang harus untung. Yang kesembilan, terpengaruh oleh pesimisme, optimisme orang lain. Dan yang terakhir, tidak punya mentor penggerak. Itu merupakan faktor-faktor kegagalan. Nah, ada juga yang harus kita pelajari, yaitu untuk menjadi sukses. Ada 10 juga. Yang pertama itu keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Kita itu harus yakin bahwa yang kita inginkan itu pasti tercapai. Yang kedua itu menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Tujuan yang kita punya itu harus jelas. Semisal kita itu ingin menjadi guru. Nah, kita itu ingin menjadi guru apa? Apakah guru fisika atau guru ekonomi? Itu merupakan contoh tujuannya. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, harus mencapai tujuan. Maksudnya itu ya, kita itu harus melakukan berbagai cara yang benar untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kelima, strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Yang keenam, mengetahui jalur amaliyah dan mudah. Yang ketujuh, membuat rencana yang realistik. Yang kedelapan, bertindak sesuai rencana. Rencana itu tidak akan ada artinya jika tidak konsisten dengan apa yang diperbuat, dengan apa yang direncanakan itu. Yang kesembilan, memonitor proses dan terus belajar. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk terus belajar. Jika semua ini telah dilakukan, insya Allah kita akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Pendapat saya ya, orang sukses itu adalah orang yang bisa mencapai apa yang dia inginkan dan membuat dia itu bahagia. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.